Buka pintu. Buka pintu. Tadi ada. Turun. Baik-baik kamu. Turun. Seorang begal motor bersembunyi di loteng saat rumahnya di Desa Aji Jaya, Kecamatan Gedung Aji, Tulang Bawang digerebek polisi pada Rabu dini hari. Penangkapan tersangka bernama Devri, berumur 30 tahun, sempat diwarnai tangis histeris istrinya. Setelah dibujuk polisi, tersangka akhirnya mau turun dari atap menggunakan tangga kayu. Dari rumah tersangka, polisi menyita 2 motor, 1 milik tersangka dan 1 lagi milik korban. Menurut polisi, tersangka membegal motor seorang petani sawit di Penawartama, Tulang Bawang. Tersangka awalnya terpergok mencuri sawit oleh korban. Namun saat diminta korban menunjukkan lokasi pencuriannya, pelaku malah menodong dengan senjata tajam hingga korban kabur menyelamatkan diri. Pelaku kemudian menggasak motor yang ditinggalkan korban. Modus operandinya sendiri berawal dari pelaku dipergoki oleh korban sedang mencuri sawit milik korban tersebut. Kemudian korban meminta kepada si pelaku untuk menunjukkan di mana saja lokasi yang telah diambil sawitnya, yang telah dicuri sawitnya oleh si pelaku tersebut. Akan tetapi pada saat dalam perjalanan, tiba-tiba pelaku tersebut berhenti, kemudian menodongkan sebilah golok kepada si korban yang membuat korban berlari sambil meninggalkan motor tersebut. Kemudian motor dari milik korban tersebut diambil oleh si pelaku untuk dibawa. Tersangka kemudian dibawa ke Mapolres Tulang Bawang. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Setelah dijemput ayahnya dari asramanya, seorang santri di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Kedung Tataan, Pesawaran, kemudian langsung melapor ke kantor polisi. Santri berinisial RF berumur 13 tahun ini wajahnya memar, diduga akibat dianiaya oleh salah satu gurunya. Bahkan di beberapa bagian kulit di tangan, kaki, punggung terdapat bekas luka tempelan besi panas. Menurut orang tua korban, putranya dianiaya karena dituduh mencuri uang 10 juta rupiah di kamar gurunya tersebut. Ya karena dia digebukin itu karena dia mau masuk di kamar Pak Ustadz, mau maling, mau ambil katanya. Dari situ. Nah digebukin lah, nah ketangkap Pak Ustadz itu dia ini disuruh ngakuin karena rupanya sering hilang duit dia ini. Nah disuruh ngakuin 10 juta itu. 10 juta itu bahwa disuruh ngakuin anak saya. Padahal? Ya padahal anak saya cuma nerima 25.000 aja ngambil duitnya itu. Cuman Pak Ustadz keras ini sambil merpal anak saya itu. Diapain aja Pak? Nah gitu Pak. Ditonjok, dikasih pakai pisau panas itu, dibakar, tempelin, diperbanyak lah ini. Korban mendapat pendampingan hukum dan fasilitas pengobatan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA Pesawaran. Petugas juga memberikan terapi untuk menghilangkan trauma korban. Jadi sudah melakukan pendampingan visum et repertum di Rumah Sakit Bayangkara pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2015. Untuk selanjutnya akan dilakukan pendampingan psikologis bagi anak tersebut. Jadi selain kita harus menentukan bahwa anak itu benar-benar sehat, kami juga sudah koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran untuk memastikan, untuk kontrol kembali ya, karena obat-obatnya menghabis, anak-anak masih tampak memar ya, luka-lukanya belum sembuh. Sehingga tadi pagi kami pendampingan kembali bersama petugas Puskesmas Bernung untuk melakukan cek kesehatan anak tersebut. Sejauh ini belum ada informasi pelaku sudah ditangkap polisi. Polres Pesawaran juga belum memberikan keterangan resmi terkait penyidikan dugaan penganiayaan terhadap santri oleh gurunya tersebut. Pada penelusuran Rabu siang, sekolah pendidikan agama tempat belajar korban sepi orang dan tidak ada aktivitas belajar mengajar. Tidak ada santri dan guru yang terlihat untuk bisa ditemui. Namun sebagian ruangan dan teras sudah terpasang garis polisi yang bertanda kasus penganiayaan di tempat ini sedang dalam penyidikan.
Asep Saifullah dan Ari Susanto melaporkan dari Pesawaran. Kasus pelecehan seksual terhadap anggota keluarga kembali terjadi. Kali ini seorang pria berinisial SO berumur 40 tahun ditangkap tim Reskrim Polres Waikanan karena mencabuli putri tirinya yang berumur 17 tahun. Tersangka ditangkap di rumahnya di Kecamatan Belambangan, Umpu, Waikanan tanpa melawan. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap pencabulan bapak kepada anaknya itu telah terjadi sejak tahun 2023 dan baru terungkap pada awal 2025. Korban tidak berani melawan dan melaporkan perbuatan bejat bapaknya karena diancam akan dibunuh dengan senjata tajam. Pencabulan akhirnya terbongkar setelah dipergoki oleh adik korban yang kemudian mengadukannya kepada ibunya dan dilaporkan ke polisi. Perbuatan yang dilakukan saudara SO dimulai dari Maret tahun 2023. Jadi dapat kami jelaskan bahwa ayah tiri ini melakukan pengancaman kepada korban dengan menggunakan senjata tajam apabila korban tidak mau memenuhi hasrat dari pelaku tersebut. Kejadian ini diungkapkan oleh adik korban, yang mana adik korban langsung memergoki pelaku dengan korban dan melaporkannya kepada ibu korban ini, sehingga ibu korban bergegas datang ke Polres Waikanan untuk meminta perbantuan. Senjata tajam, pakaian korban, dan hasil visum korban dari rumah sakit disita polisi sebagai barang bukti. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Ardio Haba melaporkan dari Waikanan. Punya pekerjaan, seperti ini uang rakyat ini. Serah terima sudah melupas. Buruknya parah, kata tersebut mungkin yang cocok untuk menggambarkan butuh perbaikan jalan penghubung Desa Subik dan Ogan Jaya, Kecamatan Abung Tengah, Lampung Utara. Jalan aspal sepanjang 2,5 km yang belum lama selesai diperbaiki dikelupas meski hanya dicongkel dengan tangan. Bisa masuk ini kalau terus diangkat. Bisa masuk ke dalam. Buruknya kualitas perbaikan jalan ini ditemukan saat Ketua DPRD dan beberapa anggota dari Komisi 3 Lampung Utara melakukan inspeksi mendadak. Menurut pihak DPRD, mutu perbaikan jalan tidak sesuai dengan dana proyeknya yang sebesar 9 miliar rupiah. Setelah kita turun, memang jalannya sudah meletek. Yang pertama saya pengen tahu, parahnya lagi, saat ditelepon Ketua DPRD, pihak Dinas Pekerjaan Umum Lampung Utara menyatakan bahwa jalan proyek perbaikan jalan ini sudah serah terima hasil pekerjaan atau PHO dan sudah dibayar. ini bukan rapatnya juga hancur. Sangat prihatin hari ini, manakala kita jalan yang baru dikerjakan, yang menelan anggaran begitu cukup banyak, setelah kita tinjau langsung, jalannya tidak sesuai dengan harapan masyarakat, di mana kita angkat pakai tangan saja, jalan ini sudah terkelupas dan meletek semua. Tentu kita pengen ada itikat baik semua pihak untuk bertanggung jawab dalam rangka memperbaiki jalan ini kembali. Pihak DPRD mendesak Dinas Pekerjaan Umum, kontraktor, hingga konsultan pengawas proyek perbaikan jalan ini bertanggung jawab. Pihak DPRD akan berkoordinasi dengan petugas tindak pidana korupsi atau Tipikor Polres dan Kejaksaan Negeri Lampung Utara untuk menyelidiki pengerjaan proyek perbaikan jalan ini. Perbaikan jalan memang dinanti warga sejak lama. Namun saat diperbaiki, warga berharap seluruh pihak yang terlibat bertanggung jawab, khususnya dengan mutu yang bagus supaya jalan bisa awet. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Hancur nih, retak semua.